Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Bikhair wallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ustaz, di episode kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan bid'ah Ustaz. Masya Allah. Mungkin di masyarakat ada yang belum tahu, atau mungkin ada yang penasaran, bahkan justru atau mungkin ada yang alergi dengan kata-kata bid'ah Ustaz. Nah, sebelum kita bicara tentang lebih jauh dengan bid'ah, kita bahas terlebih dahulu syarat-syarat diterimanya amal kira-kira apa sih? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ibadah tidak diterima oleh Allah sehingga terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas, yakni beribadah dilakukan harus mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharap semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah yakni ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidak diterima walaupun ikhlas apabila caranya tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebaliknya, ibadahnya Masya Allah mirip dengan sunnah Nabi, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Namun tidak ada keikhlasan, juga tidak diterima. Oleh karena itu ibadah tidak diterima sehingga terpenuhi dua syarat tersebut. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Nabi SAW. Kalau di dalam ayat Allah perintahkan ikhlas, banyak sekali. Di antaranya Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan di dalam beramal. Adapun Nabi mengatakan dalam hadis tentang syarat diterima amal adalah amalan sesuai dengan sunnah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, inilah diantara dalil. Nah. Baik, bicara syarat terimanya amal yang kedua Ustaz, yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya apa urgensi kita untuk mengikuti sunnah Nabi Ustaz? Barakallahu fiik. Sunnah yang bermakna yakni al-hadiyul ladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah yang bermakna yakni petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka tentu ini sangat penting sekali dalam kita beragama. Yang pertama tadi, amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ancaman ketika seorang muslim beragama tidak mengikuti secara umum beragama, khususnya ibadah, secara umum beragama tidak ittiba kepada sunnah, maka orang tersebut terancam dengan ancaman azab, azab di dunia dan azab fil akhirah. Di antaranya Allah berfirman, "Wa man yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul, ya, man yushaqiqir Rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah datang kepadanya petunjuk, lalu dia malah mencari jalan petunjuk yang bukan petunjuknya orang-orang beriman. Nah, yang dimaksud orang beriman ini saat itu para sahabat Rasulullah SAW. Apa hukuman di dunia? Nuwallihi ma tawalla, akan kami biarkan dia dalam kebingungan, kata Allah. Sesat di dunia. Lalu di akhirat, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sunnah urgensinya di sini adalah kita di dunia agar tidak sesat dan di akhirat selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika ada mungkin seseorang Ustaz membuat amalan baru yang tidak mencontohi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu apakah mutlak tertolak atau bagaimana Ustaz? Diperinci ya, kalau memang amalan yang tidak ada tuntunan itu dari asal sampai akhirnya, dari awal sampai akhirnya, maka tertolak. Seperti seorang melakukan amalan-amalan yang sama sekali Nabi tidak ajarkan, itu jelas tertolak berdasarkan nas dari hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal suatu amal yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Berbeda lagi dengan ada amalan yang pada dasarnya dia sesuai amalan itu dengan sunnah, namun tersusupi dengan bid'ah-bid'ah yang mana dia hanya menyusupi saja, tidak mendominasi, maka tetap amalan itu sah, amalan itu diterima, walaupun nanti tentu berkurang dari sisi pahala karena sebab masuk di dalamnya kebid'ahan. Misalnya jemaah sekalian, misalnya, dan antum barakallahu fikum, kalau ada orang salat subuh, ya, ada salat subuh, kemudian pakai kunut. Bagi yang berpendapat kunut subuh itu bid'ah, bukan berarti salat subuhnya tidak sah. Bagi yang saya katakan, bagi yang berpendapat kunut subuh bid'ah, apa ada orang yang berpendapat kunut subuh bid'ah? Ada para ulama di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika berpendapat kunut subuh itu bid'ah karena Nabi tidak ada contohkan, walaupun ada hadis yang namun dianggap dhaif hadis tersebut,
Maka kunut subuh tidak menyebabkan keabsahan salat menjadi tidak sah. Tetap salatnya sah, namun menurut pendapat ini masuk bid'ah di situ dan berkurang tetap pahalanya. Berbeda dengan yang mengatakan sunnah, itu lain lagi urusan kita. Ini salah satu contoh saja. Nah, kita mulai membicarakan berkaitan dengan bid'ah, Ustaz. Nah, sebenarnya bid'ah sendiri ini apa, Ustaz? Nah, ini banyak disalahpahami tentang apa itu bid'ah. Karena sebagian menganggap bid'ah itu kepada hal yang sifatnya dia bukan dianggap bid'ah oleh agama, seperti hal yang sifatnya baru dalam urusan teknologi. Maka bid'ah kalau secara bahasa benar. Bid'ah kalau secara bahasa benar sesuatu yang baru, yaitu kata para ulama asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Secara bahasa demikian. Seperti kalau secara bahasa, ya benar, mikrofon bid'ah, ya pesawat bid'ah, semua kendaraan, semua yang sifatnya teknologi bid'ah, karena sesuatu yang nggak ada di zaman dulu baru diciptakan itu bid'ah. Bahkan Allah sendiri, kalau secara bahasa Allah itu berbuat bid'ah, yaitu Allah menciptakan langit bumi yang dulu langit bumi ada tidak? Tidak ada. Makanya Allah menyebutkan badi'us samawati wal ard. Badi', Allah disifati berbuat bid'ah, ini menciptakan langit bumi yang dulunya tidak ada. Ini secara bahasa tidak masalah, bid'ah. Nah, yang dimaksud bid'ah tercela dan haram hukumnya dosa, bahkan bisa jadi dengan sebab itu orang masuk neraka. Itu bid'ah hanya dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Yang definisinya gampangannya adalah ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Perkara yang diadakan dalam agama yang enggak ada dalilnya. Maka itulah bid'ah yang tercela, yang kata Nabi wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi tolong dibedakan mana bid'ah secara bahasa dan mana bid'ah secara istilah, secara syariat. Yang tercela adalah bid'ah dalam agama saja, secara syariat, yaitu bid'ah dalam urusan agama. Adapun bid'ah dalam urusan dunia, Nabi sendiri telah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Maknanya kalau urusan dunia silakan kalian berbuat bid'ah. Silakan kalian berinovasi, berbuat bid'ah. Kan begitu mafhum dari hadis Nabi tadi, atau mantuknya hadis seperti itu. Yang Nabi larang bid'ah itu dalam ibadah, urusan ibadah, tata caranya, bilangan jumlah ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah. Ini yang harus diperhatikan. Tidak boleh beribadah menetapkan waktunya, tempatnya, jumlah, bilangannya, kecuali harus berdasarkan dalil. Nah, demikian. Soalnya ada yang mencetuskan bahwasanya antum dari ujung rambut sampai kaki bid'ah semua. Itu dia. Betul, secara bahasa. Secara bahasa, karena kita dulunya kan tidak ada. Makanya ini kesalahpahaman. Lah kalau yang ngomong ini orang awam, wajar. Lah kalau seorang tokoh, ulama dikiaikan, diulamakan, nggak paham juga bid'ah. Seperti kalau katanya salawat ini bid'ah, kalau sholat ini bid'ah, kalau baca Quran ini bid'ah, maka kalian ke Mekah pun jangan naik pesawat, naik ontak saja katanya. Loh, justru bid'ah itu adanya pada sholat, bid'ah adanya pada membaca Al-Quran. Jadi nanti ada sholat yang bid'ah, ada baca Quran yang bid'ah, ada zikir yang bid'ah, ada sholawat yang bid'ah. Tidak ada urusan dunia dibid'ahkan dalam makna disesatkan, dalam makna dicela, tidak ada. Oleh karena itu bid'ah hanya dalam agama baik dalam akidah, seperti bid'ahnya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah misalnya, mengkafirkan Abu Bakar, mengatakan istri Nabi di neraka. Itu kan keyakinan yang dulu nggak ada, tapi keyakinan baru. Siapa yang berkeyakinan itu? Nggak ada dulunya, tapi baru itu. Karena dulu para sahabat, para salaf meyakini Abu Bakar itu orang yang paling utama setelah para nabi dan rasul. Lah ini orang Syiah berkeyakinan lain. Abu Bakar kafir di neraka, waliyadzubillah. Atau dalam ibadah, maka bid'ah ada bid'ah fil i'tiqad dan ada bid'ah dalam fil ibadah. Bid'ah dalam keyakinan dan bid'ah dalam ibadah. Bid'ah yang paling berbahaya bid'ah dalam keyakinan. Karena bisa berkonsekuensi kufur, keluar dari Islam. Seperti tadi, meyakini Abu Bakar kafir, ini bid'ah. Meyakini orang-orang Qadariyah mengatakan takdir tidak ada, itu juga bid'ah, dan itu berkonsekuensi kufur. Adapun bid'ah amaliyah, yakni bid'ah dalam salat, bid'ah dalam baca Quran, ini konsekuensi hanya fasik saja, tidak sampai keluar dari Islam. Nah, kita tadi sudah mengenal apa itu bid'ah, Ustaz. Kiranya bahaya-bahaya bid'ah ini apa aja, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Bid'ah sangat bahaya sekali. Bahkan lebih bahaya dari bahaya-bahaya di dunia ini, karena dia menyangkut bahayanya di akhirat kelak. Di antara bahaya bid'ah yang pertama tadi, amalan tertolak. Siapa ya jemaah? Siapa di antara kita yang
beribadah tidak mengharapkan diterimanya amal. Bahkan kita sampai capek letih ibadah ingin diterima oleh Allah. Nah, sementara bid'ah ditolak amalannya. Tadi dasarnya disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengada-ada dalam agama yang enggak ada dasarnya dari kami maka tertolak. Maka amalan ahli bid'ah waliyadzubillah walaupun tujuannya taqarrub tapi justru semakin menjauhkan diri kepada Allah. Maka hati-hati dalam masalah ini. Kita beribadah jangan semata-mata mengharapkan banyaknya pahala tanpa memperhatikan ada dasarnya atau tidak. Yang kedua, bid'ah konsekuensinya adalah dia semakin jauh dengan Allah. Orang-orang Khawarij yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Khawarij ini memang di zaman Rasul bibitnya sudah muncul. Sebagaimana kata Nabi, orang-orang Khawarij ini kalau urusan ibadah luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada para sahabatnya tentang orang-orang Khawarij ini. Kata Nabi kepada para sahabatnya, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Wasiyamakum ma'a siyamihim. Puasa kalian dianggap remeh oleh kalian kalau kalian lihat bagaimana mereka puasa. Jadi ahli bidah, orang Khawarij ini ahli ibadah. Namun apa yang terjadi? Kata Nabi, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Yani melesat daripada balik lagi. Ini bahayanya kebid'ahan. Yang bisa menyebabkan seorang jauh dari agama, seseorang melesat keluar dari agama, seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sulit taubat. Ini bahaya. Karena kalau orang berbuat judi, khamar, berzina, naudzubillah, sadar kalau itu maksiat, sehingga suatu saat dia akan kembali taubat. Dan inilah makna yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala bahwa al-bid'ah habbu ila iblis min al-ma'siyah li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah ini lebih dicintai iblis daripada maksiat. Maksudnya daripada judi, berzina dan semisal. Lebih dicintai iblis. Kenapa? Karena maksiat ditaubati sama orang. Tapi bid'ah tidak ditaubati. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi bahwasanya Allah hazaba an kulli taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah hazaba menghalangi at-taubah, taubatnya an kulli sahibi bid'ah, dari setiap pelaku bid'ah. Allah halangi taubatnya sampai dia tinggalkan kebid'ahannya. Maksudnya bukan Allah tidak terima taubatnya ahli bid'ah. Maksudnya sulit ahli bid'ah itu bertobat. Karena merasa di atas ibadah, di atas ibadah, di atas kebenaran. Beda dengan maksiat-maksiat tadi. Dan diantaranya bahaya bid'ah sangat banyak. Ada buku yang bagus dalam masalah ini, diantaranya karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani menjelaskan tentang sunnah, tentang bid'ah dan bahaya-bahayanya. Judul kitabnya Nurus Sunnah wa Dhulumatil Bid'ah, cahaya sunnah dan kegelapan bid'ah. Mungkin sudah diterjemahkan. Itu bahaya-bahaya bid'ah sangat luar biasa. Demikian pula diantara bahaya bid'ah, di antara bahaya bid'ah adalah bahwa pelaku bid'ah itu akan akan sulit dia untuk mendapatkan petunjuk. Karena apa? Karena orang yang berbuat bid'ah, terbiasa dengan berbuat bid'ah, dia akan bebas membuat tata cara dalam beragama, sehingga sulit mendapatkan hidayah. Di antara penghalang hidayah adalah orang ketika berbuat kebid'ahan. Nah, tadi disebutkan bahwasanya bid'ah yang tercela adalah yang kedua, Ustadz, yang dalam agama, Ustadz. Nah, kiranya apa aja kriteria-kriteria sampai sebuah amalan atau sebuah perilaku itu disebut bid'ah yang tercela ini, Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Kriteria sesuatu disebut bid'ah tentu ketika kita mengenal sunnah. Sebagaimana tadi mengetahui bahwa ibadah harus berdasarkan petunjuk Nabi. Bahwa dalam kaidah disebutkan ada ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tawakuf, yakni berhenti hatta ja'a minan nusus, sampai datang dari dalil. Nah, kalau sudah tahu begini berarti setiap amalan-amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka ibadah tersebut bid'ah. Dan tolong diperhatikan, barakallahu fikum, sesuatu dalam kita beritibar kepada Nabi yang kalau tidak berkonsekuensi bid'ah itu dalam 6 hal dalam beribadah. Pertama, dalam penentuan sebabnya. Karena banyak orang beribadah dengan dalil asal ibadah itu betul. Tapi penetapan sebab ini yang butuh lagi dalil. Yang kedua, ukuran ibadah. Seseorang mungkin sholat, betul.
ada dalilnya sholat, tapi ukuran sholat itu sendiri berapa rakaat, berapa banyak zikir dibaca, berapa banyak ukuran ini perlu kepada dalil. Demikian pula nanti waktunya, tempatnya, tata caranya. Dan ini semua banyak seorang terjerumus kepada bid'ah dengan sebab cukup berdalil dengan asalnya. Seperti misalnya Imam Nawawi mengatakan tentang sholat raghaib atau sholat nisfu Sya'ban, disebut dengan sholat alfiyah. Jadi sholat alfiyah itu adalah sholat di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Di setiap rakaat baca surat kulhu, yakni surat Al-Ikhlas 10 kali. Jadi berapa kali 10 kali berapa? Kali 100 rakaat, berapa semuanya? 1000. Maka disebut sholat alfiyah. Lalu sholat raghaib. Sholat raghaib itu sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, 12 rakaat antara maghrib dengan isya. Ini sholat bukan? Sholat. Disebut sholat, nggak disebut joget. Sholat itu. Tapi kata Imam Nawawi, sholat ini disebutnya bid'ah. Kata beliau, wahatani sholatani bid'atani munkarani qabihatani. Dua sholat ini, itu sholat alfi dan sholat raghaib, adalah dua sholat yang bid'ah, dua sholat yang munkar, dua sholat yang jelek. Artinya haram seorang muslim melakukan sholat itu. Padahal sholat, iya, karena sholatnya didasari bukan di atas dalil yang sahih. Ada dalilnya namun palsu. Sehingga kata Imam Nawawi, fala taqdar bi dzikrihi ma fi kitab Qutul Qulub wa Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu disebutkannya dua salat tersebut dalam kitab Qutul Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin. Wala bil hadisil madhkur, jangan pula tertipu ada hadisnya. Ada hadisnya. Fa inna kulla dzalika batilun, karena hadis-hadisnya batil. Nah, berarti kriteria suatu bid'ah bukan dilihat dari ibadahnya saja, lihat dasarnya tadi. Nah, dan menyelisihi 6 aspek tadi Ustaz ya? 6 aspek ya, apa tadi sebabnya, waktunya, tempatnya, tata caranya, jumlahnya, satu lagi apa? Sebabnya, waktunya, tempatnya, kaifiatnya, jumlahnya, jenisnya. Ukuran, jenis. Seperti zakat fitri dengan apa? Jenisnya menurut syariat. Nabi selalu makanan diganti dengan uang, berarti menyelisihi. Kurban bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, kambing, diganti dengan ayam. Berarti ini bid'ah. Jadi orang berkurban dengan ayam jatuh kepada bid'ah. Ibadah karena berkurban ibadah, tapi dengan jenis yang tidak ditetapkan syariat jatuh kepada bid'ah. Nah, ketika kita menasihatkan kepada masyarakat Ustaz, bahwasanya sebuah amalan itu bid'ah atau tidak ada tuntunannya, mereka berdalih bahwasanya amalan ini sudah dilakukan turun temurun atau begitu. Asalnya dari pokoknya dari dulu kayak gini. Ini apakah bisa dijadikan dalil Ustaz, amalan yang sudah turun temurun ini? Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dalam kaidah bahwa al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Nah, ini maksudnya kalau agama menetapkan suatu syariat lalu batasannya tidak ditetapkan, tata caranya tidak ditetapkan, maka dikembalikan kepada adat. Misalnya, berbakti kepada orang tua, agama tidak menyebutkan batasannya seperti apa, tapi dikembalikan kepada adat. Nah, adat ini jadi hukum. Makanya ketika di sebuah adat, kalau cium tangan orang tua ini bentuk bakti berbuat baik, maka agama pun menyatakan itu bentuk bakti. Adapun kalau penetapan syariat sendiri tidak bisa dijadikan adat sebagai penetapan syariat. Apalagi kebanyakan orang turun-temurun sudah melakukan, dan itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Ini berdalih dengan apa? Dengan kebiasaan. Justru Allah melarang itu. Allah dalam Al-Quran menyebutkan tentang kebanyakan orang kalau diikuti justru akan menyesatkan. Allah Ta'ala mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti banyaknya orang atau jumlah mayoritas, maka kalian akan tersesat dari jalan Allah. Jadi banyaknya orang yang melakukan bukan tolak ukur kebenaran. Kebenaran bukan dengan banyak yang melakukan. Nah, demikian pula kita. Maka cara menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah bid'ah walaupun banyak orang yang melakukan, caranya mungkin kalau mereka alergi dengan ucapan-ucapan langsung bid'ah, tapi tetap harus bertahap, maka boleh kita katakan ini tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat misalnya. Nah, perkara ini disebut, kalau perkara ibadah tidak ada tuntunannya, ini yang disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah ini bahasa Rasulullah, bukan bahasa kita, bukan bahasa Arab, tapi langsung bahasa Rasul, langsung bahasa hadis. Ya kan? Jadi bukan bahasa Arab pula, bahasa hadis langsung. Artinya bukan sekedar itu istilah orang Arab, tapi itu langsung diungkapkan oleh mulut Nabi, yaitu bid'ah. Kata Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Berarti kita harus paham apa maksud bid'ah ini. Nah, ternyata setiap perkara yang diadakan dalam urusan agama, ya ibadah, bukan dalam urusan dunia. Nah, jadi
kebanyakan orang juga nggak bisa dijadikan sebuah dalil Ustaz. Kadang kan kita menasihatkan, oh ini sudah dilakukan banyak orang, kok antum nyalain dan bid'ain juga nggak bisa dibuat dalil ya Ustaz ya. Sahih. Jadi sebagaimana tadi Allah berfirman bahwa tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya pengikut. Bahkan banyak ayat-ayat justru sebaliknya yang menunjukkan sedikitnya orang yang berada di atas kebenaran. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang bersyukur. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu, berarti yang tahu sedikit. Jadi justru banyak kaum itu sedikit di atas kebenaran daripada kaum yang mayoritas. Oleh karena itu, kebenaran bukan dijadikan barometer dengan banyaknya orang. Tapi jadikan barometer kebenaran adalah berpedomannya dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan dalil. Walaupun mungkin sedikit yang melakukan. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang definisi bid'ah Ustaz, bahaya dan kriteria. Nah, terakhir ini Ustaz, mungkin sedikit nasihat untuk saudara-saudara kita yang masih saja melakukan bid'ah. Ini nasihatnya bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, wajib kita untuk menuntut ilmu syar'i. Nasihatkan kepada setiap muslim. Terlebih-lebih yang suka berbuat bid'ah itu, ya kita nasihatkan mereka untuk banyak-banyak menuntut ilmu. Karena banyak kebid'ahan yang mereka lakukan dari saudara-saudara kita, kita nggak menganggap mereka musuh, saudara kita, muslim mereka, bahkan mungkin bisa jadi keluarga kerabat kita. Ya, maka sarankan mereka untuk banyak menuntut ilmu, karena dengan banyak menuntut ilmu sehingga menjadi paham syariat, akan paham mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sehingga mereka pun akan memahami mana hakikat bid'ah yang sesungguhnya. Jadi tidak salah paham lagi. Dan itu yang berbahaya. Jahil murakkab itu yang berbahaya. Yani dia tidak tahu kalau dirinya bodoh, sehingga memahami sesuatu yang bukan hakikatnya. Jadi yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Ini bahaya sekali. Coba antum bayangkan kalau orang memahami madu itu racun, racun itu madu. Ada racun malah dia pakai untuk dicampur dengan es degan. Ya kan? Disangkanya madu. Bahaya itu. Maka kalau maupun bodoh, ya bodoh basit namanya. Bodoh, tapi ya jangan bodoh. Tapi kalaupun mau bodoh, misalnya jangan bodoh yang al-kuadrat tadi, bodoh kuadrat, bodoh murakkab. Itu tadi, dengan cara menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, nasihatkan kepada mereka, berprinsiplah dalam beribadah itu bukan yang penting banyak, tapi yang penting benar. Dan ini nasihat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Sadidu wa qaribu. Sadidu, berlaku luruslah, benar, ya. Yang penting benar, wa qaribu, dan sedang-sedang saja dalam beribadah. Jadi tidak perlu banyak ibadah itu, tapi benar. Ya tentu nanti kalau sudah benar, perbanyak ibadah. Tapi sekarang fokuskan dalam beribadah kita, perbaiki ibadah. Maka Allah pun mengatakan tentang ujian kita di dunia bukan untuk banyak-banyakan, tapi baik-baikan ibadah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Ujian hidup ini, Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian ayyukum ahsanu amala, yang paling baik, bukan paling banyak, paling baik. Maka perbaiki amalan, ini yang penting walaupun sedikit. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-ijtihad al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Hemat sedikit, ngirit tapi sunnah lebih baik dari semangat banyak tapi bid'ah. Nah, ini yang perlu diperhatikan kepada saudara-saudara kita yang masih berkeliman dengan bid'ah. Kemudian hindarkan taklid buta kepada guru, karena biasanya di antara sebab-sebab kebid'ahan adalah ikut pendapat orang tanpa melihat dalil. Pokoknya ini guru saya, ustaz saya harus diikuti sampai mati. Kadang sampai begitu. Nah, ini di antara sebab-sebab terjerumus kepada kebid'ahan. Nah, mungkin di antara nasihat-nasihat yang lain, misalnya ya paling inti, yang paling penting adalah harus memahami agama dengan benar sesuai dengan pemahaman para as-salaf. Artinya ibadah kita dianggap benar oleh Allah dan Rasul ketika kita sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Karena Nabi telah wasiatkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Kalau seorang muslim berpedoman ini saja, insya Allah selamat dari bid'ah. Buktinya misalnya, kenapa kita tidak merayakan Maulid Nabi? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman nggak merayakan. Tidak merayakan. Bahkan kalau kita mau jujur, Imam Syafi'i tidak merayakan. Ya, kenapa kita merayakan? Karena tadi dalam prinsip beragama tidak berpedoman kepada pemahaman para as-salaf tadi, sehingga masih terpengaruh dengan pemahaman dari manapun datangnya, tanpa dia untuk bisa memilih hanya dari para as-salaf. Di situ keselamatan dalam beragama. Nah,
Baik, demikian Ustadz bincang kita berkaitan dengan bid'ah. Mungkin cukup sekian, jazakallahu khairan Ustadz. Para pendengar sekalian, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya insyaallah. Kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.